warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ellen dan di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari Spatial Data Mining karya Indragiri. Video ini merupakan video keempat dari ringkasan materi buku Spatial Data Mining karya Indragiri. Pada video kali ini membahas tentang bab 4 yaitu pembersihan data spasial. Dalam bab 4 ini memuat beberapa materi yang pertama ada masalah dalam data spasial, selanjutnya keadaan semi, lalu karakteristik dan isi pembersihan data spasial, selanjutnya pembersihan kesalahan sistematis, lalu pembersihan kesalahan stokastik, pembersihan kesalahan besar, dan yang terakhir ada pembersihan grafis dan gambar. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari materi bab 4 ini. Yang pertama ada masalah dalam data spasial. Data spasial bervariasi berdasarkan jenis, unit, dan bentuk aplikasi yang berbeda. Dan masalah pasti muncul mempengaruhi kualitas data spasial. Dalam item yang direkam, misalnya ketidaklengkapan, pengulangan, kesalahan, ketidakakuratan, dan ketidaknormalan dapat terjadi, yang mungkin juga dipengaruhi oleh kesalahan foto, sistematis, dan skolastik. Proses akuisisi data membawa serta kesalahan sistematis data, seperti distorsi sistem instrumen, deformasi material yang diamati, kelengkungan bumi, refraksi atmosfer, instrumen survei, dan perilaku pengamatan. Kesalahan bruto juga muncul selama akuisisi data spasial. Masalah data spasial terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama ada data ruang tercemar. Di dunia nyata, sebagian besar data spasial tercemar, terungkap dalam berbagai cara, seperti ketidakseragaman skala dalam proteksi sistem berbagai sumber data, inkonsistensi data sampel dan bentuknya, kebocoran antara lembar data, kecocokan antara lembar data, redundansi data, perbedaan atur sistem koordinat, deformasi grafis dan gambar, ketidaksesuaian antara skala peta dan satuan panjang digiteser, hilangnya pengulangan titik dan garis spasial, hilangnya pengenalan untuk pusat regional, garis yang terlalu panjang atau terlalu pendek saat menerima input, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan konsistentipologi dalam kode nodal atau kode atribut. Dan yang paling umum dari data spasial tercemar ini adalah data spasial yang tidak lengkap, data spasial yang tidak akurat, data spasial berulang, dan data ruang yang tidak konsisten. Selanjutnya, kesalahan observasi dalam spasial. Kesalahan terutama berasal dari ketidakpastian definisi atribut, sumber data, pemodelan data, dan pemrosesan analisis, di mana ketidakpastian sumber data karena pengukuran bergantung pada penilaian subjektif manusia dan hipotetis selama pengumpulan data. Ketidakpastian atribut data klasifikasi tutupan lahan yang diperoleh melalui penginderaan jauh berasal dari ketidakpastian ruang, spektrum, dan karakteristik temporal. Kesalahan model pada data spasial. Model matematika untuk kesalahan observasi dalam data spasial dibagi menjadi model fungsional dan model skolastik. Model fungsional menjelaskan nilai ekspektasi atau momen pertama. Observasi mencerminkan hubungan antara nilai observasi dan parameter yang tidak diketahui. Sedangkan model skolastik menjelaskan karakteristik presisi. Model pusat kedua yaitu varians kovarietas atau nilai observasi. Kombinasi keduanya membentuk model matematika untuk penyesuaian. Model yang paling mendasar dan umum adalah model linear Gauss-Markov. Model ini dikenal karena konstribusi Gauss yang menggunakan untuk penurunan metode kuadrat terkecil.
pada tahun 1809 dan Markov yang membuktikan bahwa estimasinya adalah yang benar. Kesalahan model pada data spasial. Terdapat dua kesalahan model dalam data spasial. Yang pertama ada kesalahan model dan penguji hipotetis. Dalam statistika, galat model dapat didefinisikan sebagai selisih antara model yang dibangun, atau termasuk model fungsional dan model skolastik, dan realitas objektif yang dalam bentuk bersamaan adalah galat model atau F1 didefinisikan sebagai selisih antara model matematika yang dibangun atau M0 yang terdiri dari fungsional dan skolastik dengan realitas objektif yang tidak diketahui atau W, di mana M0 sama dengan W. Model awal M0 dianggap sebagai hipotesis nol. Tujuannya adalah membuat model mendekati nol untuk ekspektasi dan variasi observasi. Yang kedua, ada pengaruh kesalahan model terhadap hasil penyesuaian. Kesalahan model, terutama dalam model Gauss-Markov, mempengaruhi hasil penyesuaian data spasial dan menekan pentingnya integritas dalam konteks manajemen data spasial. Dalam model Gauss-Markov yang memodelkan observasi sebagai fungsi linear parameter yang tidak diketahui dengan matriks bobot yang diasumsikan diketahui. Kesalahan dalam model matematika dapat menimbulkan tiga situasi berbeda pada hasil penyesuaian, di antaranya tidak sedikit parameter yang tidak diketahui, terlalu banyak parameter yang tidak diketahui, dan matriks bobot yang salah dipilih. Yang kedua, keadaan seni. Penyesuaian tradisional dalam survei geodetik dan fotogrametri didasarkan pada fakta bahwa nilai observasi hanya mengandung kesalahan skolastik. Sementara tren saat ini berpusat pada bagaimana meningkatkan pertimbangan kemungkinan kesalahan bruto dan kesalahan sistematis dalam proses penyesuaian untuk menjamin akurasi dan keandalan hasil penyesuaian. Istilah yang lebih spesifik, pembersihan data spasial berlaku ketika penambangan data dimulai. Keadaan seni ini memuat beberapa materi. Yang pertama adalah tahap pemrosesan kesalahan data spasial. Terdapat 4 tahap. Tahap pertama tugasnya adalah menentukan solusi yang paling presisi, mempelajari akurasi teori dan memperkirakan karakteristik presisi. Tahap kedua ini merupakan pemrosesan simultan dari kesalahan skolastik dan kesalahan sistematis. Dalam penyesuaian fotogrametri, kesalahan sistematik yang memasukkan kesalahan tersebut ke dalam penyesuaian sebagai parameter tambahan yang tidak diketahui dan menyelesaikan parameter tambahan dari kesalahan sistematik yang ditampilkan bersamaan dengan perhitungan parameter yang tidak diketahui. Tahap ini memproses lebih lanjut kesalahan sistematis dan kesalahan butuh secara bersamaan dalam penyesuaian dari dua aspek. Yang pertama, secara teori. Keandalan sistem penyesuaian dipelajari yaitu kemampuan untuk menemukan kesalahan bruto dan pengaruh dari kesalahan bruto yang tidak dapat ditemukan. Dan yang kedua, secara nyata. Pentingnya menemukan metode penentuan posisi kesalahan bruto yang praktis, efektif, dan otomatis. Tahap keempat, tahap penyesuaian yang dimulai pada tahun 1980-an berfokus pada pendekatan realistis, memproses semua jenis kesalahan observasi secara serentak. Secara teori ini didukung oleh studi diferensibilitas untuk membedakan kesalahan model. Tujuannya adalah mengembangkan metode praktis untuk mengkompensasi kesalahan sistematis dan menghilangkan kesalahan bruto secara simultan, khusus pada aplikasi seperti Euro, Triangular, dan Data Link. Selanjutnya, pengembangan yang kurang pembersihan data spasial. Pada tahun 1998, perhatian terhadap akurasi data spasial meningkat signifikan dengan pendirian Pusat Nasional untuk Informasi dan Analisis Geografik oleh National Science Foundation yang menjadikan akurasi masalah kesalahan sebagai prioritas penelitian. Di waktu yang sama, Komite Nasional Amerika Serikat menetapkan standar data spasial yang mencakup silsilah akurasi posisi
akurasi atribut, konsistensi logis, dan kelengkapan yang kemudian diperluas dengan memasukkan akurasi terkurang. Meskipun akses data dan query telah memiliki banyak alat canggih, masalah kebersihan data atau data klinik spasial masih jauh tertinggal. Kurangnya penelitian teoritis dasar, tingginya beban kerja dan biaya pembuatan pengelompokan alat pembersihan data spasial menjadi minim dengan hanya sedikit produksi terbatas yang tersedia. Kekurangan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai dampak dan terkontaminasi dan fitur pembersihan data spasial itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik dan isi pembersihan data spasial. Pembersihan data spasial didefinisikan secara luas sebagai setiap proses yang berbeda meningkatkan kualitas data spasial secara keseluruhan. Dalam arti sempit, proses ini merupakan prosedur sistematis yang mencakup memahami data dan hubungannya, memeriksa integritas dan konsistensi, serta menetapkan aturan pembersihan berdasarkan tugas praktis. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan alat query, statistik, dan kecerdasan buatan untuk berbagai operasi seperti mengisi data yang hilang, membuang data yang berisik atau noise data, serta mengkalibrasi data spasial dan meningkatkan akurasi. Tujuannya adalah memastikan kebersihan, akurasi, dan ketersediaan data sehingga data tersebut layak digunakan untuk pemrosesan data spasial yang lebih lanjut. Karakteristik dan isi pembersihan data spasial terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama karakteristik fundamental. Pembersihan data spasial adalah proses yang jauh lebih kompleks daripada sekedar mengumpulkan atau mengkoreksi data secara sederhana. Proses ini secara serius melibatkan analisis mendalam dan redistribusi data spasial untuk mengatasi dua masalah utama, yaitu duplikasi data spasial, menangani data yang berulang, baik satu sumber maupun berbagai sumber data. Yang kedua ada inkonsistensi konten, menyelesaikan ketidaksesuaian pada konten data itu sendiri, bukan hanya inkonsistensi format. Yang kedua, isi penting. Pembersihan data spasial mencakup serangkaian tugas penting, yaitu mengkoordinasi input data, menghasilkan nilai nol, memastikan nilai berada dalam rentang definisi, menghilangkan data berlebihan, menyelesaikan konflik, serta memastikan definisi nilai wajar, serta menerapkan standar yang menggunakan untuk pembersih data dibagi menjadi tiga. Yang pertama, migrasi data yang melakukan transformasi sederhana, pembersih data yang menggunakan pengetahuan spesifik dominan, parsing dan fuzzy matching untuk data multisumber, termasuk menentukan kebersihan relatif. Yang ketiga ada audit data yang menentukan relasi dan aturan melalui analisis statistik. Yang keempat, pembersihan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis adalah kesalahan yang dapat direproduksi yang disebabkan oleh alasan objektif dan biasanya dijelaskan oleh aturan fungsional, misalnya kesalahan posisi piksel citra. Meskipun kesalahan sistematis dapat dihilangkan sebelumnya melalui kalibrasi laboratorium statistik, model ini seringkali tidak cukup. Hasil penyesuaian yang ketat seperti model bundel sering menunjukkan bahwa kesalahan sistematis masih ada. Untuk mengatasi masalah ini, dekade 1970-an hingga 1980 menjadi periode penelitian intensif. Komite ISPRS membentuk kelompok kerja yang menghasilkan beberapa metode kompensasi kesalahan sistematik yang terbukti efektif memungkinkan penyesuaian jaringan mencapai akurasi teoritis yang diharapkan. Secara prinsip, kesalahan sistematis dapat dikurangi melalui metode observasi yang tepat dan dianggap sebagai parameter tambahan yang dimasukkan ke dalam penyesuaian untuk kompensasi. Metode kompensasi ini secara umum diklasifikasikan menjadi metode kompensasi langsung dan metode tidak. Yang pertama ada metode kompensasi langsung. Metode kalibrasi lapangan pembuktian yang diperkenalkan oleh G. Cooper merupakan metode kompensasi langsung.
Metode Cooper mengusulkan menentukan parameter kompensasi langsung di lapangan pembuktian di bawah kondisi lapangan yang sebenarnya untuk mengkoreksi kesalahan sistematis tanpa menambah beban kerja terhadap dan namun memerlukan sistem fotogrametri yang tidak berubah dan kalibrasi berkala. Sebaliknya, metode pembantalan otomatis melibatkan pengambilan foto udara dari luar jalur yang saling tegak lurus untuk mendapatkan 4 set data yang disesuaikan secara bersamaan, memungkinkan pembatalan atau pengurangan grad sistematis karena situasi acak deformasi di antaranya kelompok data. Meskipun efektif, kelemahannya adalah meningkat cepat beban kerja fotogrametri sehingga hanya cukup untuk area kecil dan inskripsi. Yang kedua, metode kompensasi tidak langsung. Metode ini bekerja dengan menyesuaikan parameter tambahan secara keseluruhan bersamaan dengan parameter lain yang tidak diketahui dalam proses penyesuaian. Yang kedua, metode kompensasi pasca uji. Metode ini yang kedua, metode kompensasi pasca uji. Metode ini diperkenalkan oleh Mason de Autome, bertujuan untuk menemukan dan mengkoreksi kesalahan residual setelah perhitungan iteratif tanpa mengubah program penyesuaian asli. Yang kelima ada pembersihan kesalahan stokastik. Model proses kesalahan stokastik klasik mencakup penyesuaian tidak langsung dan penyesuaian kondisi. Penyesuaian tidak langsung dengan kondisi, penyesuaian kondisi dengan parameter, dan penyesuaian kondisi dengan kondisi, atau model ringkasan. Secara model di atas memperlakukan parameter sebagai variabel non-acak. Jika informasi awal parameter dipertimbangkan, banyak model dapat digunakan seperti model kolokasi kuadrat terkecil, model estimasi filter kuadrat kecil, dan juga model estimasi Bayesian yang merangkum model yang disebutkan di atas dengan menggunakan model linear tergenerasi. Prinsip-prinsipnya dijelaskan di bagian berikut. Terdapat beberapa pembersihan kesalahan skolastik, yaitu ada model fungsional, model acak, model persamaan estimasi, berbagai keadaan khusus yang terbagi menjadi kolokasi kuadrat terkecil, filter kuadrat terkecil, dan estimasi Bayesian, model linear, dan kendala linear, dan juga yang keenam ada pembersihan kesalahan besar. Keadaan sistem penyesuaian sangat penting untuk mendeteksi dan mengolah kesalahan faktor. Konsep ini dibagi menjadi dua, yaitu keandalan internal yang menilai kemampuan menentukan kesalahan diukur dari batas minimum kesalahan yang terdeteksi, di mana batas yang lebih rendah berarti kesalahan yang tidak terdeteksi. Batas minimum kesalahan yang terdeteksi, di mana batas yang lebih rendah berarti keadaannya lebih kuat, dan keadaan eksternal yang buruk tampak kesalahan yang tidak terdeteksi pada hasil penyesuaian. Dampak yang lebih kecil berarti keadaan lebih kuat. Redundansi observasi merupakan kondisi untuk meningkatkan kedua aspek keadaan tersebut. Untuk penolakan dan penanganan kesalahan foto secara otomatis, digunakan dua pendekatan algoritma utama, yaitu model pergerasan rata-rata yang memasukkan kesalahan ke dalam model fungsional dan model inflasi varians yang memasukkan kesalahan ke dalam model acak dan menolaknya dengan memberikan bobot yang sangat kecil dan penyesuaian berulang. Pembersihan kesalahan besar memuat beberapa materi. Yang pertama, keadaan sistem penyesuaian. Penelitian keadaan memiliki dua tugas utama. Yang pertama, studi kapasitas sistem penyesuaian dalam menemukan dan membedakan kesalahan besar berbagai model serta dampak kesalahan model yang tidak terdeteksi yang tidak dapat dibedakan berdasarkan hasil penyesuaian secara teori. Tugas lainnya adalah mencari metode yang secara otomatis menemukan dan membedakan kesalahan model sekaligus menentukan lokasi kesalahan model dalam proses penyesuaian.
Yang kedua ada pencarian data yang dikenalkan oleh Barda. Terdiri dari statistik normal berlaku dengan koreksi teramatif. Selanjutnya metode iterasi dengan bobot yang dipilih. Metode iterasi dengan bobot yang dipilih atau dikenal dengan selection weight interaction method adalah sebuah pendekatan dalam penyesuaian observasi seperti pada metode kuadrat terkecil yang dirancang untuk memposisikan dan menetralisir dampak galat mutu atau growth errors atau kesalahan model dalam sistem penyesuaian. Selanjutnya, iterasi dengan bobot yang dipilih dari estimasi robot. Metode estimasi robot yang merupakan metode khusus estimasi kemungkinan maksimum dapat menjamin bahwa parameter yang diestimasi tidak terpengaruh atau terpengaruh secara minimal oleh keadaan model. Metode ini terutama digunakan untuk menemukan kesalahan foto dan memposisikannya. Iterasi yang diawali oleh estimasi varian posteriori. Faktanya, galat bruto dianggap sebagai subsampel dari orotostik yang eksperimennya nol dan variabilitas besar. Varian posteriori yang dihitung melalui metode varians posteriori kuadrat terkecil kemudian dapat digunakan untuk menemukan observasi dasar yang tidak biasa yang mengandung galat bruto. Selanjutnya, menurut definisi klasik bahwa varian posteriori observasi tidak proporsional dengan bobotnya. Bobot yang relatif kecil dibersihkan kepadatannya untuk melanjutkan penyesuaian iterasi yang memungkinkan untuk memposisikan galat. Yang ketujuh, pembersihan grafis dan gambar. Grafik dan gambar dari berbagai sumber dapat berasal dari berbagai periode waktu atau sensor. Selama prosedur pencitraan, radiasi spektral, dan distorsi geometri, intensitas spasial sangat menentukan kualitas grafik dan gambarnya. Agar grafik dan gambar spasial dapat mendekati intensitas spasial primitif secara maksimal, perlu dilakukan koreksi dan pembersihan radiasi dan distorsi geometris. Koreksi deformasi radiasi meliputi yang pertama koreksi intensitas radiasi sensor, yang kedua koreksi penyimpanan atmosfer, yang ketiga koreksi pencahayaan, dan yang terakhir penghilangan noise atau kebisinan. Selanjutnya koreksi deformasi geometrik. Pembersihan grafik dan citra deformasi geometrik mengkoreksi pencocokan citra yang terutama menunjukkan perpindahan relatif atau perubahan grafis antar citra. Hal ini terutama mengacu pada paralaks perpindahan arah X dan paralaks perpindahan arah Y. Jika citra kiri dan kanan disampel ulang, berdasarkan garis epipolar, tidak ada paralaks vertikal pada garis epipolar yang bersesuaian. Selanjutnya kasus pembersihan gambar. Hasil pembersihan data citra dengan membandingkan gambar A sebelum dan gambar B sesudah dapat disimpulkan bahwa citra udara asli sebelum pembersihan sangat terpengaruh oleh distorsi radioaktif sehingga menjadi kabur dan sulit dibaca. Objek dan deformasi geometris yang terjadi di sebelah kiri juga sulit dikenali. Namun, citra udara setelah pembersihan menjadi citra yang lebih jernih, lebih mudah dibaca, dan objek lebih mudah dikenali. Dari materi bab 4 buku spasial data mining yang berjudul Pembersihan Data Spasial, dapat disimpulkan bahwa pembersihan data spasial merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas data spasial secara keseluruhan. Mengingat data spasial seringkali tercemar oleh berbagai masalah seperti ketidakakuratan, pengulangan, dan juga inkonsistensi.
Masalah data ini dapat dipengaruhi oleh tiga jenis kesalahan utama, yaitu kesalahan skolastik, kesalahan sistematis, dan juga kesalahan berhitung. Pembersihan data spasial adalah proses yang lebih kompleks daripada sekedar koreksi sederhana. Melibatkan analisis mendalam untuk mengatasi duplikasi data dan inkonsistensi konten. Tujuan utama dari pembersihan data spasial atau spatial data cleaning ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan keandalan data grafis sehingga dapat digunakan secara efektif untuk analisis, pemodelan, dan visualisasi. Sekian ringkasan materi bab 4 yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.